Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasil ilal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nafanahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bi qala haddatsana Humaid bin Mas'adatal Basri qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaidin an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmarul launi aw asmarul launi idza masya yatakaffa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-imam al-faqih Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri asy-Syafi'i. Beliau berkata, qauluhu dan ucapan musannif haddatsana Humaid bitasgir. Humaid itu ditasgirkan. Ya, sudah kita bahas ya tentang tasgir. Seperti kitab jadi kutaib, seperti itu. Qila dikatakan innahu tasgir Hamdun. Hamdun jadi Humaid. Wa qila dan dikatakan juga innahu tasgir Hamid. Humaid itu tasgirnya Hamid. Jadi ada yang mengatakan Humaid itu asalnya dari kata Hamdun. Ada juga yang mengatakan Humaid itu berasal dari kata Hamid. Rawalahu al-jama'ah ilal Bukhari. Yang meriwayatkan dari Humaid itu jamaah. Yang sudah kita bahas ya jamaah di sini. Kita anggap misalkan kutubus sittah illal Bukhari. Kecuali Imam al-Bukhari. Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Humaid bin Mas'adatal al-Basri. Mas'adah al-Basri. Mata sanah arba'in wa arba'ina wa mi'atain. Humaid meninggal pada tahun 244 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Humaid bin Mas'adah ini adalah As-Sami Al-Bahili Al-Basri. Saduqah. Disebutkan beliau itu saduq minal ashirah, dari tabaqah ke-10. Kalau sempat kita belajar tabaqah dulu ya, ya. Kita belajar tabaqah tuh. Tabaqah para ulama. Jadi tabaqah 10 itu maksudnya apa? Di dalam kitab Al-Wasail fi Syarhis Syama'il itu disebutkan tabaqah-tabaqahnya tuh. Nanti ya, kalau sempat, kalau waktunya banyak, insya Allah kita bahas tentang tabaqah dulu. Kita bahas nih. Tabaqah 10 itu apa sih? Tabaqah 8 itu apa? Nah, nanti kita bahas. Kalau dalam kitab Al-Mawahib itu tabaqahnya tidak disebutkan. Dan jarah wa ta'dilnya pun kadang disebutkan, kadang tidak ya. Kalau dalam kitab Al-Wasail itu disebutkan. Beliau itu saduq, beliau itu tabaqah ke-10, nah, begitu. Kemudian Humaid ini wa qauluhu Ibnu Mas'adah bi fathi awwalihi wa sukunu tsanihi. Dengan difathahkan awalnya mas, kemudian yang kedua disukunkan, sinnya disukunkan, Mas'adah. Wa qaulu dan ucapan musannif Al-Basri nisbah ilal balada al-masyhurah. Basrah ya. Al-Basri itu maknanya adalah dinisbatkan kepada tempatnya. Tempatnya ini Basrah. Jadi memang penisbatan ini, laqab ini nisbatnya banyak ya. Kadang dinisbatkan kepada orang tua. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama kakeknya gitu ya, Muhammad bin Idris. Bukan kakeknya, tapi buyutnya lah begitu ya, buyutnya. Ada juga orang yang dinisbatkan kepada tempat lahirnya, misalkan di sini Al-Basri. Ada juga yang dinisbatkan tempat lama menetapnya, misalkan orang Indonesia tapi lama menetap di Mekah, maka disebut Al-Makki. Ada juga yang dinisbatkan kepada tempat sudah, misalkan ke orang tua sudah, banyak ya. Dinisbatkan juga kepada nama gurunya, misal seperti itu. Kebanyakan dinisbatkan kepada nama tempat. Al-Asqalani, begitu. Al-Bajuri. Ada yang dinisbatkan juga, Allah fakir lupa. Dinisbatkan juga kepada mazhab yang ditempuhnya. Seperti
Imam Al-Bajuri dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i. Maksudnya adalah bermadhab Syafi'i. Seperti itu. Nah, itu penisbatannya. Al-Basri itu dinisbatkan kepada suatu tempat yang masyhur. Sudah kita tahu ya, wahwa musallasul ba'i. Al-Basri dengan diberikan titik. Wal fathu afsah. Bisa dibaca Basri, Bisri, Busri, tapi yang afsah itu dengan fathah Al-Basri. Walau yusma'ud dham fi nisbah la alla yaltabisu bi nisbah. Busra Asyam. Kadang disebut juga Busri. Itu karena disebut juga Busra Asyam. Intaha Al-Munawi bi ziyadah. Itu Al-Basri. Qauluhu ucapan haddatsana Abdul Wahhab ai qala haddatsana Umaid berkata telah mengabarkan, haddatsana itu artinya telah mengabarkan kepada kami ya. Telah mengabarkan kepada kami, tadi Imam At-Tirmizi mengatakan telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Coba sebelum lanjut, ada yang masih ingat makna haddatsana itu apa ya, ikhwah? Apa makna haddatsana? Coba ada yang masih ingat boleh raise hand. Jelaskan kepada kita maksudnya apa sih di sini? Haddatsana telah mengabarkan kepada kami. Tapi sebetulnya nggak perlu juga ya. Karena ini mutakodimin. Kalau mutakodimin mau akhbarona haddatsana sama aja. Gitu ya. Cuma nanti di mutakhirin itu dibedakan. Makna haddatsana di sini adalah gurunya yang menyampaikan secara langsung. Dan di zaman ini, di zaman Imam Tirmidzi, semuanya bil hifzi, dengan hafalan ya. Menyampaikan hadis itu semuanya dengan hafalan. Berbeda di zaman kita sekarang. Itu berbeda dengan di zaman kita sekarang, itu menyampaikan ya bil kitab, dengan kitab ya. Bukan bisoder, bukan dengan hafalan. Kita baca kitab. Penyampaiannya. Qala haddatsana Humaid berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Abu Muhammad ahadu asyrafil Basrah. Nah, Abdul Wahhab Al-Thaqafi ini, yakni Abu Muhammad, salah satu orang terkemuka di Basrah. Thiqatun jalilun. Beliau itu orang yang sikoh, hafalannya bagus, jalilun, orangnya mulia. Lakinnahu ikhtalata qabla mautihi bi salasi sinina. Akan tetapi 3 tahun sebelum beliau wafat, 3 tahun sebelum beliau wafat, itu terjadi ikhtilat. Hafalannya mulai kecampur gitu ya. Tuh bayangkan ikhwah. Sampai sedetail itu ulama kita, ya ini ulama hadis khususnya, dalam menulis gitu ya, biografi seseorang. Sampai hafalannya berubah pun harus tahu nih orang-orang. Ini bukan nyari aib. Bukan nyari aib. Gitu, bukan nyari aib. Tapi memang supaya orang-orang tahu ketika meriwayatkan hati-hati nih. 3 tahun sebelum beliau meninggal hafalannya kecampur, khawatir hadisnya itu kecampur dengan hadis yang lain. Nah, nanti kan sikohnya ini berubah nih, turun. Yang tadinya sikoh hafalannya bagus, turun jadinya jadi perawi yang doif. Begitu. 3 tahun sebelum turun. Al-Fakir itu pernah bertemu dengan Kiai Haji ya, Raden Abdul Haq Al-Hamidi, Mama Cibarusah. Waktu itu yang Al-Fakir temui usia beliau itu 100 tahun lebih, wah, sekitar 118 tahun. Al-Fakir ke rumah beliau minta ijazah sambil silaturahim. Beliau itu minta diambilkan kitab kepada muridnya, ambilin kitab. Bayangin umur 100 tahun masih bisa baca kitab. Masya Allah. Baca kitab, Al-Fakir bacakan kitab beliau. Kata beliau ini pelajari, kemudian Al-Fakir diberi kertas seperti itu, wiridan. Kemudian Al-Fakir minta ijazah, gitu ya, beliau ijazahkan. Seminggu setelah Al-Fakir berkunjung, qadarullah, beliau wafat, gitu ya. Jadi memang banyak orang yang umurnya sudah tua, tapi hafalannya masih bagus. Ada juga umurnya sudah tua, gitu ya, hafalannya berubah. Seperti itu ya, itu sedikit kisah Al-Fakir bertemu dengan Muammar. Wulida sanah samanin wa mi'atin. Beliau itu lahir pada tahun
108. Wa mata sana arba'in wa tis'ina wa mi'atin. Dan wafat pada tahun 194. Jadi umurnya itu sekitar 80-an ya. Sekitar 80 kurang 2, 78 tahun. Umurnya 78 tahun. Rawa anhu asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hambal wa Ibnu Rahaweh wa kharajalahu al-jamaah. Yang meriwayatkan langsung dari Abdul Wahhab As-Saqafi itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Rahaweh. Dan semua ulama hadis, kutubus sittah, sahibu kutubus sittah itu meriwayatkan juga dari Abdul Wahhab As-Saqafi, walaupun tidak langsung ya. As-Saqafi bil musallasa wal qaf nisbah li Saqifin karongifin al-qabilah al-ma'rufah. Saqafi itu dinisbatkannya kepada qabilah. Intaha al-Munawi. Jadi As-Saqafi itu dinisbatkannya ke qabilah. Kalau di kita apa ya, Di kita ada qabilah, marga mungkin ya. Cuman kan marga di kita cara penyebutannya berbeda dengan qabilahnya Arab. Orang-orang Makassar punya, orang Medan punya. Kalau orang-orang mungkin orang Sunda tidak punya marga ya. Gitu. Nah, orang Arab itu punya qabilah-qabilah seperti itu punya. Dalam kitab Al-Wasail disebutkan Abdul Wahab As-Saqafi adalah Abdul Wahab bin Al-Majid bin Salt As-Saqafi. Abu Muhammad Al-Basri sikotun taghayyara qabla mautihi bisalasi sinin minas taminah. Beliau itu termasuk tabaqah ke-8. Mata arba'in wa tis'ina, ini mata fi arba'in wa tis'ina wa mi'atin. Wafat pada tahun 194. Astagfirullah. Sudah. Qauluhu an Humaidin. An Humaid muta'alliq bi haddatsana. Wa qad ishtahara Humaid hadza bit tawil. Nah, ini dia, ikhwah. Humaid di sini terkenal dengan Humaid tawil. Wa kana qasiran. Hadza bit tawil. Wa kana qasiran. Wa inna makana tawlu fi yadayhi. Jadi Humaid di sini disebut juga tawil ya. Humaid di sini Humaid bin Abi Humaid at-Tawil, Abu Ubaidah al-Basri. Sikotun mudallis. Beliau juga sikoh tapi mudallis. Apa yang panjang? Tangan yang panjang. Biasa idza waqafa indal mayit gitu ya. Kalau misalkan diletakkan kepada mayit, masarat ihdayadaihi ila ra'sihil wal ukhra ila rijlihi. Jadi kalau ada mayit, tangannya itu dari ujung pala sampai ujung kaki kepegang sama tangannya. Begitu. Jadi tangannya ini bisa nyentuh kepala si mayit, tangannya satu lagi bisa nyentuh kaki si mayit ujungnya. Maka disebutnya Humaid at-Tawil. Humaid at-Tawil. Kalau kita kan ngasih nisbah jelek-jelek ya, misalkan Bambang Tompel gitu. Memang ada, sudah kita bahas juga ya. Si Tuli, si Pincang gitu-gitu kan. Itu bukan untuk menyebarkan aib gitu ya. Nah, kita juga kalau ngasih nama orang yang baik-baik, ikhwah. Jangan yang buruk-buruk. Seperti itu. Waqila kana lahu jari sama Humaidan al-Qasir. Faluqiba hadza bitawil liyatamazza anhu. Dan dikatakan, kalau tadi kan itu disebut tawil karena tangannya panjang. Dan ada satu kisah yang lain disebutkan karena beliau itu punya tetangga disebutnya Humaid Qasir. Gitu ya. Faluqiba hadza bitawil. Nah, maka beliau Humaid yang ini disebut dengan tawil supaya bisa dibedakan sama yang qasir. Begitu ya. Mata wa huwa qa'im yusolli. Beliau itu wafat ketika beliau sedang berdiri sholat ya. Sana isnatain wa salasin wa arba'ina wa mi'atin. Pada tahun 193 atau 192 wafatnya. Hujjatun thiqotun. Beliau itu seorang hujjah, bisa menjelaskan Islam secara menyeluruh. Thiqotun, seorang thiqoh, hafalannya bagus. Wa man tarakahu fa inna ma taraka lidukhuli fi amali sultan. Nah, beliau itu termasuk orang yang
nggak suka deket lah gitu ya dengan raja. Kharajalahul jamaah. Meriwayatkan dari beliau itu jamaah, orang banyak. Disebutkan dalam kitab Al-Wasail, Humaid ini adalah mudallis. Wa'abahu zaidah lidukhuli fi syai'in minal amril ma'umara. Minal khamisah, termasuk tobakoh ke-5. Wafatnya tadi sudah 143, bukan 9 ya. Bukan 193, tapi 143 atau 142. Meninggal dalam keadaan sholat. Humaid ini meriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ai hala kaunuhu naqilan an Anas bin Malik kama taqaddam fi nawdhirihi. Ini sudah kita bahas ya, nukil-nukilan ini. Humaid meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah kita bahas. Anas itu dalam periwayatan ada 5. Sudah Al-Fakir tulis tuh di grup ya. Anas bin Malik di sini adalah Anas bin Malik, khodimnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu rab'atan bi fatsi awwalihi wa sukuni tsanihi wa qad yuharriku. Rab'atan itu difatahkan awalnya dan yang kedua ba-nya itu disukunkan, kadang juga diharokatkan, roba'atan. Wa taqaddama anna man wasafahu birraba'ah faqad arada taqrib la tahdid. Maka disebutkan dengan roba'ah itu, maka penyifatan itu bukan tahdid, bukan keadaan mutlak, bukan pembatasan, tapi takrib, perkiraan aja. Jadi Rasulullah SAW itu disebutkan itu roba'ah. Roba'ah itu ya ideal lah ikhwah ya, bukan tinggi banget, bukan sangat tinggi, bukan, tapi ideal, tingginya itu ideal, karena nanti ada apa penjelasannya. Fala yunafi annahu kana yadribu ila tauli kama fi khabar ibni abi hala kana aqwalu minar marbu'i wa aqsaru minal musyadzab. Ini tidak menafikan beliau itu seperti lebih condong kepada tinggi, orang tinggi. Sebagaimana dalam khabar Ibnu Abi Halah, Rasulullah SAW itu lebih tinggi daripada marbu' dan lebih pendek daripada musyadzab. Seperti itu. Nah, marbu' itu adalah orang yang pendek. Begitu ya. Dan musyadzab itu orang yang sangat tinggi. Jadi Rasulullah itu lebih condong ke yang lebih tinggi. Itu. Rasulullah tidak sangat tinggi dan tidak juga pendek. Rasulullah tinggi aja. Itu, condong tinggi. Jadi pemaknaan ini memang harus dijamak, hadisnya harus dijamak ya. Kalau ada hadis yang bertentangan, ada yang berbeda, yang pertama dijamak, digabung. Kalau nggak bisa, nanti bisa dinasakh, nasikh sama mansukh, begitu. Kalau nggak dilihat kapannya gitu, itu yang susah. Di dalam ilmu mustalah hadis ada pembahasannya. Tafsir dari rob'ah itu laisa bitawilil ba'in. Itu sudah kita bahas ya. Kemudian ucapan musonif laisa bitawili wala bil qasiri. Rasulullah itu tidaklah tinggi. Nah, kalau di sini ikhwah cuman disebutkan gini, laisa bitawili wala bil qasiri. Rasulullah tidaklah tinggi dan juga tidak pendek. Nah, bingung dah. Tidak tinggi gitu. Nah, maka kita harus lihat hadis-hadis sebelumnya. Rasulullah itu tidak tinggi, maksudnya Rasulullah tidak sangat tinggi. Kembali ke hadis yang pertama. Laisa bitawilil ba'in. Begitu. Wala bil qasir, bukan juga tidak pendek. Tafsir liqaunihi rab'ah. Ini tafsir penjelasan bahwasanya keadaannya itu rab'ah. Wa fi ba'di nusakh laisa bitawili wala bil qasiri. Wa alaihi fa wa'atu tafsir. Wal muradu laisa bitawil ba'in bidalilin ma taqaddam. Dimaksud Rasulullah tidak tinggi, maksudnya adalah Rasulullah tidak sangat tinggi sebagaimana di hadis sebelumnya. Wa fi ba'dir riwayat an Abi Hurairah, dalam sebagian riwayat dari Abu Hurairah kana rab'ah wa huwa ilatul aqrab. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu marbu' gitu ya.
Rasulullah cenderung tinggi, lebih tinggi, cenderung tinggi badannya itu termasuk orang yang tinggi, tapi tidak sangat tinggi. Qauluhu, dan ucapan musannif hasanul jismi. Rasulullah itu hasanul jismi. Beliau itu jisimnya, badannya, posturnya itu cakep, baik, bagus, menarik, ideal. Itu maknanya banyak. Binasabi khabar akhir likana. Ini adalah kenapa disebut hasanal jismi, karena khobar kana Rasulullah SAW hasanal jismi, khobar kana. Nasab sebab dia ini khobar kana. Wal hasanu kama qalahu ba'dhum ibaratan an kulli bahijin marghubin fihi hissan au aqlan. Jadi disebut dengan hasanun ini itu adalah suatu ibarat an kulli bahijin. Tapi kalau di dalam itu bahijin ini fiilnya bahuja ya. Ini bagus, cantik, elok, indah. Nah, itu bahijin. Jadi hasan itu adalah satu kata yang digunakan untuk bisa bagus, bisa cantik, indah, cakep gitu ya, itu hasan. Marghub itu ya sesuatu yang disukai gitu ya, marghub fi, yang disukai atau disenangi. Fihi, di dalam keindahan tersebut, hissan, baik secara hissi, secara perasaan, au aklan, atau secara akal. Wa huwa huna shadiqun bihima jami'an. Nah, adapun di sini Rasulullah itu secara jisimnya, postur tubuhnya, secara penglihatan cakep gitu ya. Secara akal cakep, secara perasaan juga cakep. Semuanya serba cakep. Makanya nanti banyak riwayat-riwayat sahabat itu sangat-sangat senang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jisim wal jasad minal badan wal a'dha. Adapun jisim itu adalah tubuh dari badan kita ini dan juga dari anggota tubuh. Nah, ini jisim nih, jisim kita, jasad. Wabil jumlah fal muradu bi husni jismihi annahu mu'tadilun khalqi mutanasibu al a'dha'i. Dimaksud hasanul jismi di sini adalah bahwasanya postur perawakan Rasulullah SAW itu mu'tadil. Itu ideal. Begitu ya, itu ideal. Dan anggota tubuhnya pun itu cakep lah begitu. Tidak ada kekurangan. Nah, di dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik manusia wajahnya. Wajahnya itu paling cakep lah begitu. Dan paling cakep juga perawakannya. Wa hadzal ma'na huwa alladhi abbara anhu Anas radhiyallahu anhu hasanul jismi. Nah, ini maksudnya dari ibaratnya Anas bin Malik. Demikian yang disebutkan oleh Imam Al-Qastolani itu dalam kitab Al-Wasail. Itu makna dari hasanul jismi. Kemudian disebutkan wa kana sya'ruhu, dan adapun sya'ruhu, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sya'rul akhir ja'ala dzalika huna wasfan lisya'ar. Nah, di sini dibahas tentang rambut nih sekarang. Wa fi ma taqaddam wasfan alladhi sya'ru alladhi asy-sya'ru li bayani anna kulla minhuma yusafu bidzalik. Di hadis sebelumnya sudah kita bahas tentang rambutnya Rasulullah SAW. Nah, di sini juga dibahas lagi nih rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bija'bin.
rambut Rasulullah SAW itu laisa bijadin ay syadidul ju'udah. Tidaklah sangat keriting, tidak keriting gitu ya. Wala sabatin ay syadidus sabutah. Dan tidak juga sangat lurus, tidak keriting dan juga tidak sangat lurus. Balkana baina dzalik. Amma taqaddam an Anasin. Akan tetapi rambut Rasulullah itu di antara keduanya. Kalau bahasa kitanya mah lurus bergelombang gitu ya. Tidak keriting, tidak juga sangat lurus, tapi bergelombang rambutnya. Ada kabar dari Anas, annahu kana sya'ru baina sya'raini la rajila sabt wala ja'di qatati. Sudah kita bahas. Ai bal kana wasatan wa khairul umuri awsatuha. Akan tetapi rambut Rasulullah itu di pertengahan itu, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Kemudian dilanjutkan asmarul launi bin nasab khabarun lakanal ula lakanal likai bagi khobar bagi kana yang pertama, atau bisa dibaca asmarul launi birrafi au birrafi khabarul li mubtada mahdzuf, menjadi khobar yang dimana mubtadanya dihilangkan. Jadi bisa dibaca asmarul launi sebagai khobar kana, bisa dibaca asmarul launi sebagai khobar yang mubtadanya dihilangkan. Wa fil misbah wa ghairuhu wa fil misbah wa ghairihi al-launu sifatul jasadi minal bayadi was sawadi wal hamrah wa ghairi dzalik. Di sini disebutkan laun itu, warna itu adalah sifat bagi tubuh. Misalkan putih, hitam, hamroh, kemerah-merahan dan lain sebagainya. Wal jam'ul alwan, dan warna-warna yang lainnya gitu ya. Wa hadhihi lafadz ani asmarul laun infarada biha Humaid an Anas. Nah, ini ikhwah, faidahnya belajar ilmu hadis. Untuk lafadz asmarul laun ini Humaid itu menyendiri infarada. Begitu ya. Makanya sering kita dengar tuh gorib. Sering kita dengar hadis gorib yang menyendiri gitu ya. Wakul goribun marawa rawin fakot. Ini Humaid menyendiri gitu. Menyendirinya dalam meriwayatkan kata asmarul laun dari Anas. Warawahu anhu ghairuhu minar ruwat. Sedangkan perawi lain yang meriwayatkan dari Anas bin Malik itu bukan menyebutkan asmarul laun, tapi bilafzi azharul laun. Bahwasanya Rasulullah SAW itu warna kulitnya azhar, terang begitu ya. Kalau Humaid kan mengatakan asmar. Itu. Sebagaimana kita ketahui, ya asmar itu maknanya coklat gitu. Tapi sudah kita bahas di hadis sebelumnya, Rasulullah SAW itu putih kemerah-merahan gitu ya. Kalau disebut coklat pun maksudnya bukan coklat seperti kita, bukan. Lebih putih dari kita Rasulullah. Nah, di sini Humaid itu menyendiri. Sedangkan para perawi yang lain itu menyebutkan azharul laun. Waman rawa maman rawa sifatahu sallallahu alaihi wasallam ghairu Anasin faqad wasafa bil bayadi duna sumrah. Dan adapun selain Anas bin Malik, sahabat yang lain itu mensifati Rasulullah itu bukan dengan sumroh, bukan dengan coklat, tapi dengan putih. Wahum khamsata asyar sahabiyan. Dan yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW warna kulitnya itu putih, itu 15 sahabat. Gitu ya. Qalahu al-Hafidz al-Iraqi. Yang mengatakan tersebut adalah al-Hafidz al-Iraqi. Nah, seperti itu ikhwan. Jadi asmarul laun di sini bukan coklat. Ai al-humra allati tukhalitul bayad. Tapi putih kemerah-merahan kama madha fil hadis mutaqaddam. La bil abyadil ahmaq wala bil adam. Itu ya pembahasan sama seperti pembahasan yang pertama. Nanti yang belum hadir di tentang hadis pertama boleh didengarkan lagi nanti itu ya. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya tarjihu riwayatil bayad bi kathrati ruwat.
wa mazidil wathaqah. Dan pendapat yang kuat, yang ditarjih, yang unggul adalah riwayat bahwasanya kulit Rasulullah SAW itu putih. Kenapa? Karena perawinya lebih banyak. Begitu. Dan juga orang-orang sikohnya makin banyak. Seperti itu. Wali'adha qala Ibnul Jauzi, maka dengan ini Ibnul Jauzi mengatakan, hati-hati ikhwah, bedakan antara Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beda itu ya, beda orang. Ibnul Jauzi ini adalah ulama kita bermazhab Hambali. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi ada perbedaan lah dengan kita, begitu ya. Nah, maka Ibnul Jauzi itu mengatakan nih hadis yang kedua ini. Hadzal hadis la yasihhu wa huwa mukhalifun lil hadisi kulluha. Hadis ini tidak sahih karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya semuanya. Wa qad taqaddama al-jam'u baina riwayataini faraji'ahu fa innahu muhimmun. Sedangkan kata sudah digabung ya hadis-hadisnya antara perawi-perawinya, maka dari itu dimurojaahkan, dibaca lagi. Seperti itu, karena itu perkara yang penting. Ibnul Jauzi itu mengatakan hadisnya sampai mengatakan tidak sahih. Sampai mengatakan hadisnya tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan. Tapi kalau secara ilmu hadis ini hadis sahih ya. Seperti itu. Meskipun Humaid tadi sudah dibahas, ya ada perbedaan dengan para perawi yang lain. Jadi warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putih kemerah-merahan. Kalau bahasa kitanya ya, putih kemerah-merahan. Tapi kalau pakai kata asmarul laun, ya maknanya jadi sawo matang ya. Sawo matang kan didefinisikan bagi kulit kita ya, bagi kulit orang-orang kita nih, orang Indonesia. Nah, perlu Al-Fakir sampaikan, yang betul itu Rasulullah SAW warna kulitnya itu putih, tapi tidak sangat putih ya, apalagi sampai pucat, bukan, tapi putih kemerah-merahan. Karena memang ada ya di dunia ini kita memiliki darah seperti itu. Kemudian disebutkan idza masya yatakaffa'u. Rasulullah SAW apabila berjalan itu bergoyang. Nah, ini harus ada prakteknya sebenarnya. Nanti kalau Al-Fakir nemu videonya, Al-Fakir kirim ya di grup ya. Bergoyang itu nanti bahkan disebutkan Rasulullah SAW itu seperti turun dari gunung ya jalannya itu. Kita baca dulu wa fi ba'di nusa idza masya yatawakka'u wa idza torfiyah la syartiyah. Idza di sini idza torfiyah bukan syartiyah. Wal amil fiha fi'lul ba'daha. Wa man yatakaffa'u bihamzin wa dunahu takhfifan kama qala Ibnu Zur'ah, Abu Zur'ah. Yamilu ila sananil masyi. Itu condong gitu ya, kok ya. Ya ke tempat geraknya gitu. Wa huwa ma baina yadayhi, antara kedua tangannya. Kasafina fi jarriha. Seperti perahu. Gimana sih, wah gitu kalau kita berjalan itu maju mundur gitu ya. Bentar. Al-Fakir praktekkan ya. Coba lihat nanti di kamera. Begini nih, wah. Dilihat di kameranya. Apakah sudah terlihat kameranya, wah? Tolong dikabarkan. Goyang itu bukan goyang kiri kanan begitu-begitu ya, wah. Apakah kameranya sudah terlihat? Allahu Akbar. Dilihat di kameranya. Nah, Rasulullah SAW itu berjalan itu seperti ini, wah. Nah, jadi karena nanti di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW itu seperti turun. Jadi jalannya itu cepat ya, wah. Jalannya cepat. Maksudnya bergoyang itu bukan goyang-goyang gitu, bukan. Tapi seperti perahu. Nah, kita kalau naik perahu kan mundur maju begitu kan.
Kalau misalkan pakai di dayung, nah Rasulullah itu karena berjalannya cepat, kemudian juga badan ini bergoyang itu gerak-gerak gitu ya. Misal dari pinggir, nah gerak-gerak seperti itu, gerak-gerak. Berjalannya itu gerak-gerak. Nah, itu maknanya bergoyang. Jadi berjalannya bukan seperti berjalannya orang sombong yang petantang, petenteng begitu, bukan. Tapi Rasulullah itu jalannya gitu. Kelihatannya itu seperti maju mundur lah. Gitu. Disebutnya bergoyang ya. Seperti itu. Nanti ada cara jalan Rasulullah. Cara jalannya juga ada. Kemudian disebutkan wa fassara ba'dhum yatakaffa'u bi kauni yasra'u fi masyihi ka'annahu yamilu taratan ila yaminihi wa taratan ila shimalihi. Nah, ada juga yang mentafsirkan sebagian ulama itu bahwasanya yatakaffa'u itu Rasulullah SAW itu berjalan cepat. Nah, karena cepat itu seakan-akan badannya condong ke kanan, kadang condong ke kiri gitu ya. Tapi bukan bergoyang-goyang, maksudnya goyang beneran ya, tapi condong badannya itu condong. Itu harus lihat langsung ya. Susah juga kalau pakai kamera, susah juga ya. Jadi badannya itu seakan-akan bergerak gitu. Jadi badannya itu ikut bergerak. Rasulullah SAW ketika berjalan, badannya ikut bergerak. Kenapa? Yaitu tadi bikaunihi yasra'u. Cepat jalannya fi masyihi di dalam masyihi di dalam berjalannya. Wal awwalu azharu. Nah, yang pertama, pendapat yang pertama itu yang zohirnya ya, yang azhar, pendapat azhar. Yang Al-Fakir tadi sebutkan gitu. Yang mengikuti gerakan jalannya ke depan gitu ya, ke depan. Nah, kalau yang ke samping, ke kanan, ke kiri, ke kanan disebutkan itu Imam Al-Bajuri lebih condong ke pendapat yang pertama. Wa yu'ayyiduhu qauluhu fil khabar al-ati. Dan nanti akan ada penguatnya gitu ya di khobar selanjutnya. Ka'an nama yanhattu min sababin. Bahwa min qawlin kafa'tul ina idza qalabtahu. Wa makna yatawakka'u ya'tamidu ala rijlaihi ka'timadihi alal asa. Kemudian juga disebutkan di sini, kan di riwayat yang lain bukan yatakaffa'u, ada juga yatawakka'u. Maknanya beda sedikit ya, maknanya kalimatnya beda sedikit, maknanya cukup berbeda jauh. Disebutkan di dalam khobar yang lain Rasulullah SAW itu berjalannya itu seperti bukan jatuh ya, turun gitu ya, turun dari atas, min sobabin, dari atas, seperti turun dari bukit lah bahasa kitanya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan yatawakka'u ya'tamidu ala rijlaihi. Rasulullah SAW itu berjalannya itu betul-betul ajeg ke kakinya gitu ya, kakinya tuh betul-betul diajekin gitu ke bumi, ke tempat beliau berjalan, seperti orang yang memegang tongkat. Nah, orang megang tongkat kan kakinya bener-bener diinjekin gitu ya. Wa ma dzukira min kaifiyatil masyi sallallahu alaihi wasallam masyiyatu lil azmil wal himmah. Jadi yang disebutkan tentang cara jalannya Rasulullah itu adalah orang yang berjalannya itu seperti orang yang memiliki azm dan himmah gitu ya. Memiliki semangat, memiliki tujuan, memiliki maksud. Beda sama orang yang lemes, letoy gitu ya. Nah, Rasulullah tidak demikian. Jadi maksudnya itu arahnya ke sana. Cara jalan Rasulullah itu adalah cara jalannya orang yang bersemangat, itu selalu bersemangat.
bukan yang lesu, letih. Itu, bukan seperti itu. Wahya a'dalul misyat, dan itu adalah seideal-idealnya berjalan. Kan kalau orang murung itu kalau jalan dikit-dikit nendangin botol gitu ya. Jalannya lambat nendangin botol. Ada orang sombong, dadanya dibusungin gitu kan. Nah, Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau itu berjalan itu ajeg lah begitu. Dan agak cepat ya, ya. Jalannya Rasulullah itu agak cepat. Bukan lari. Fakathiru minan nas yamshi qat'atan wahidatan ka'anu khosbata mahmulah. Nah, kebanyakan orang itu kalau jalan kan ya sepotong-sepotong gitu ya, ya. Tek tek gitu. Ka'annahu khoshbah mahmulah. Seperti kayu yang diangkat gitu ya. Kalau kita kan kalau jalan satu 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 gitu. Wakatsirun minhum yamshi kal jamalil ahwaj. Ada juga orang itu kalau berjalan seperti onta. Kal jamalil ahwaj. Tapi kita nggak pernah lihat onta jalan ya. Seperti onta ahwaj itu artinya gegabah ya Pak. Gitu. Jalannya nggak jelas. Bahwa alamatu khifatil akli. Jalan yang seperti itu adalah ciri atau tanda khifah. Khifah itu maknanya apa ya? Khifatul akli itu mohon maaf ya, itu rohak ya. Dungu gitu. Jalannya nggak bener. Dari cara jalan aja keciri gitu. Wah, ini orang jalannya aja begitu. Wa abbar bil mudhari' listihdar as-surah al-madiyah. Adapun menggunakan ibarat mudhari' yatakaffa'u, bukan takaffa'a tapi yatakaffa'u, itu listihdar li surah al-madiyah, untuk menghadirkan gambaran yang telah berlalu. Wa fi riwayati sahihain at-ta'bir bi sighah al-madhi. Sedangkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu menggunakan fi'il madi bukan fi'il mudhari'. Ya, bisa kita lihat lah ya, kita pun bisa tahu ya jalannya orang yang cakep itu gimana, karena itu memang kita tahu nih ini sombong gitu ya, kita ini tahu ini orang lesu banget, capek banget. Ada orang yang jalan itu kelihatan semangat terus. Nah, itu Rasulullah jalan itu kelihatan semangat terus. Di dalam riwayat lain nanti disebutkan Rasulullah itu berjalan seperti turun dari bukit gitu ya, turun dari bukit. Nah, wah, itulah kajian kita pada hadis yang kedua. Jadi yang bertambah di sini perawinya sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah bahas yang nambah ya, itu cara jalannya. Ini ada videonya nih. Jadi itu kakinya ajek begitu. Ikhwan. Sebentar.
Ada yang ditanyakan dulu ikhwah tentang hadis yang telah kita bahas. Kalau dibuat videonya bagus ya. Bahkan cara nengok aja ikhwah. Nabi itu ada sifatnya, sifat tersendiri cara Nabi menengok. Sebentar, Al-Fakir cari videonya ya. Fakir kirim linknya di grup. Jadi pada intinya gitu ya, sifat jalan Rasulullah itu seperti tadi disebutkan, ulil azmi wal himmah. Bukan orang yang malas-malasan ya, Pak ya. Bukan berjalannya orang malas-malasan. Tuh lihat di Al-Fakir sudah kirim. Jadi ajeg gitu. Jalan tuh ajeg. Oke, sudah kirim link di YouTube, link di grup YouTube ya. Kurang lebih seperti itu berjalannya. Kalau mau tahu langsung jalannya Rasulullah, harus ketemu dulu. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Cara jalan aja diperhatiin nih kok. Cara jalan. Itu cintanya para sahabat pada Nabi. Tapi kok ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang didiskusikan lagi? Tapi silahkan si Erlangga.
syukron Ustaz. Mohon izin, mungkin pertanyaan saya Ustaz, keluar dari eh, keluar dari materi malam ini, kajian malam ini, itu Silakan. mengenai masalah zakat fitrah Ustaz. Ini kan misalnya ada orang tua yang sudah tidak punya pekerjaan,